Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Yukinasi, NIM 199211189. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dengan mengambil judul penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki di Desa Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Baik, untuk ruang lingkup wilayahnya sendiri, Desa Dharma ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, dan Desa Dharma terdiri dari 5 RW, serta 41 RT yang dibagi menjadi 5 dusun. Untuk batas wilayahnya sendiri, Desa Dharma berbatasan dengan Desa Bakom di sebelah utara, Waduk Dharma di sebelah selatan, Desa Parung di sebelah barat, dan Desa Jagara di sebelah timur. Desa Dharma memiliki tiga potensi kawasan, yaitu ada Balong Keramat Dharma Loka, ada Waduk Dharma, serta pasar tradisionalnya yaitu Pasar Tradisional Dharma. Pasar Dharma dijadikan sebagai pasar tradisional yang gemar dikunjungi oleh masyarakat. Pasar Dharma terletak di Jalan Veteran yang penampakannya dapat dilihat pada gambar di samping. Jalan yang saya beri garis ini merupakan lokasi dari Pasar Dharma sendiri. Jadi dapat kita lihat bahwa pasarnya terletak pada titik ini hingga ujung ini. Gambar kedua merupakan penampakan Jalan Veteran jika kita lihat dari point of view lain, yaitu dari arah Desa Bakom. Untuk informasi saja, Jalan Veteran ini merupakan pusat pergerakan aktivitas masyarakat yang cukup ramai. Selanjutnya saya akan membahas permasalahan yang terdapat di trotoar pasar tradisional Dharma ini. Untuk permasalahan pertama yaitu alih fungsi trotoar sebagai lahan parkir dan lapak berjualan. Maraknya pedagang kaki lima dan pengguna kendaraan yang berlomba untuk mendapatkan lahan trotoar untuk berjualan maupun parkir menyebabkan ketidaksesuaian kegunaan serta fungsi trotoar. Aturan terkait hak pejalan kaki sudah ditulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya untuk permasalahan kedua yaitu kondisi trotoar yang tidak ideal. Adanya ditemui perencanaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki di trotoar Pasar Dharma yang kurang mempertimbangkan pejalan kaki baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kondisi ini tampak dari fasilitas pejalan kaki yang minim, dibiarkan dihuni oleh para pedagang kaki lima, parkir kendaraan bermotor, kotor, tidak ramah lingkungan terhadap kelompok penyandang cacat dan kelompok usia lanjut. Adapun kondisi ideal dari trotoarnya sendiri, yang dimana trotoar itu hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur ruang milik jalan, dibuat sejajar dengan jalan di mana trotoar itu harus diperkeras dan apabila mempunyai perbedaan tinggi dengan sekitarnya harus diberi pembatas yang dapat berupa curb atau batas penghalang. Perkeras dapat dibuat dari blok beton, perkerasan aspal, atau plesteran. Trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan. Dan yang terakhir, trotoar itu hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan contoh dari kondisi ideal sebuah fasilitas pejalan kaki atau kita sebut saja sebagai trotoar. Baik, untuk potensi kawasannya sendiri, pengembangan fasilitas pejalan kaki merupakan salah satu elemen lanskap yang penting dan dapat menciptakan keterkaitan fungsi dalam mendukung mobilitas, keseimbangan ekologis, dan estetika Pasar Dharma yang menciptakan daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Untuk potensi kawasannya sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa lokasi Pasar Dharma yang strategis yaitu terletak di Jalan Veteran di mana dekat sekali dengan wilayah objek wisata Waduk Dharma, menjadikan pasar ini masuk ke dalam lingkungan aktivitas masyarakat yang ramai. Jika saja pengembangan dilakukan, maka dapat memaksimalkan potensi yang ada di pasar tradisional Dharma ini, yaitu meningkatkan pendapatan dan mendorong kemandirian ekonomi pedagang di Pasar Dharma.
Baik, setelah kita tahu tentang permasalahan, kondisi ideal, dan potensi kawasan yang ada di wilayah ini, maka selanjutnya saya akan merumuskan solusi berdasarkan permasalahan yang terjadi. Untuk solusi yang pertama, yaitu diberikan lapak khusus untuk berjualan dan koordinasikan di satu tempat. Dan untuk solusi yang kedua, yaitu sediakan serta perbaiki desain komponen trotoar agar lebih layak dan memadai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.